Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku bikin video lagi yang ada muka aku. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang Uighur. Kan memang rencananya aku tuh bikin video cerita muslim nih per negara dulu, nanti baru kayak lebih mendalamnya gitu kan. Kalau yang video sabar ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak bikin video yang emang aku bikin sendiri, maksudnya direkam gitu kan, karena biasanya aku cuma kayak ngambil video di Instagram terus digabungin terus diedit gitu aja. Dan sekarang aku mau coba angkat tentang Uighur. Uighur ini sempat viral tahun 2019 akhir kasusnya. Di situ kasusnya tuh pemerintah Cina menyekap atau memenjara Muslim Uighur. Dan sekarang kita bakalan bahas apakah penertiban ekstremis oleh pemerintah Cina di Uighur ini masih berlangsung atau bagaimana. Oke, kita search ya. Bentar. Kita search dulu bagaimana keadaan Muslim Uighur saat ini. Nah, ini ada berita dari liputan6.com, liputan6.com, detik.com banyak dah. Jadi kita lihat yang paling terbaru di liputan6.com ini. Aku udah lihat ini dari mungkin 4 hari yang lalu. Soalnya sebelum aku upload video aku yang ini, video aku di IG ya, video aku yang kan guys ada lagi pengganggu, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja. Video aku yang ini ntar apa nih? Video aku yang Uighur mana Uighur? Ini Uighur nih. Ini sebelum aku ngupload video yang ini, nanti aku liatin di sini deh. Sini deh aku liatin sini. Ini sebelum aku ngupload video ini, aku udah search tentang Uighur. Apakah penyekapan atau penertiban ekstremis oleh pemerintah Cina ini masih berlangsung? Dan ternyata setelah aku search, masih dong, masih. Lihat aja ini beritanya yang model itu 7 hari yang lalu. Berarti kemarin 4 hari yang lalu tuh aku lihatnya waktu 3 hari setelah berita itu keluar. Terus ada yang 21 hari yang lalu. Terus ada yang 23 hari yang lalu. Ayo kita buka yang model ini ya, karena ini abis aku upload video yang di Instagram itu, sehari atau 2 hari setelah itu viral yang tentang ini, yang tentang model ini. Aku udah baca ya guys, bukan karena ini viral aku angkat ini, aku emang berencana untuk ngangkat ini. Jadi jangan beranggapan ya nggak apalah, terserah kalian beranggapan apa, hati-hati kalian. Tapi kalau aku bukan ngangkat ini karena karena dia lagi viral, no, karena aku emang mau ngangkat. Jadi ini judulnya penampilan drastis model berdarah Uighur usai ditahan kamp pelatihan. Kita baca ya. Ini aku udah baca sih kemarin. Terus model berdarah Uighur Merdan Gapar telah akrab dengan kamera saat berpose untuk retailer online Cina Taobao. Namun baru-baru ini bukan studio atau jalanan kota, ia mengabadikan diri dalam ruangan kosong berdinding kotor dan jaring baja di jendela. Dilansir di laman BBC, Kamis 6 bulan 8 2020, di video yang beredar ia tampak duduk dengan ekspresi cemas.
Tangan kanan sang model memegang kamera dan menunjukkan pakaiannya yang kotor hingga pergelangan kaki bengkak. Jadi nanti aku bakal coba cari videonya. Kalau nggak salah banyak sih di Instagram videonya, aku bakal taruh di sini. Nih, pokoknya di sini aku pilih. Terus sedangkan satu set borgol, ya aku udah lihat videonya itu emang di borgol, melingkari pergelangan tangan kiri yang dikaitkan pada rangka logam tempat tidur. Video dan pesan teks diteruskan ke BBC langsung dari dalam. Hal ini disebut sangat langka mengingat sistem penahanan dikenal sangat aman dan rahasia. Ya sebagaimana kita tahu ya, waktu itu aku pernah dengar cerita tentang Uyghur ini dari orang Uigurnya asli gitu, cerita dia pernah ditahan tuh, terus kabur kemudian kalau misalnya ruangan sel dia tuh pakai CCTV full, bahkan untuk kayak gini aja nggak bisa karena dia kalau mereka lagi gini dikira mereka lagi salah mau terus kayak assalamualaikum warahmatullahi itu bahkan untuk menjadi gini aja itu nggak boleh gitu kan. Ini masa bisa megang HP atau megang kamera atau apalah pokoknya untuk merekam. Aku masih bingung, cuma bisa jadi memang si model ini belum terlalu diketatkan pengurungannya atau dia nekat gitu kan. Terus selama beberapa tahun terakhir diperkirakan lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas lain dipaksa masuk ke dalam jaringan camp di Xinjiang. Hal ini yang menurut Cina telah jadi sekolah sukarela untuk pelatihan anti ekstremisme, ya itu kan, itu yang aku bilang tadi, penertiban ekstremis, maksudnya jangan ya gitulah, nggak boleh garis keras, mereka tuh harus ikut harus mencintai pemerintahnya gitu. Terus ribuan anak telah dipisahkan dari orang tua. Penelitian terbaru menunjukkan perempuan secara paksa jadi sasaran metode kontrasepsi. Ngeri. Tak hanya dugaan soal penyiksaan dan penganiayaan, akun Gapar tampaknya memberi bukti meski desakan Cina bahwa sebagian camp pendidikan kembali ditutup, warga Uighur masih ditahan dalam jumlah signifikan tanpa tuduhan. Jadi gini ya, kita kira kan setelah corona kan dia gini urutan itu penyiksaan Uighur di Muslim Uighur viral. Terus gak beberapa lama setelah itu, mungkin kira-kira seminggu atau 2 minggu setelah itu viral, ada corona yang datang dari Cina. Terus orang pikirnya itu rasain lah itu tuh kayak hukuman gitu-gitu kan. Aku pikir setelah corona itu, karena corona kan kita nggak boleh kayak dekat-dekat atau gimana gitu kan. Aku pikir ini pelatihan anti ekstremisnya ini berhenti gitu ya, karena lagi sibuk ngurus corona kan, dan ternyata masih berlangsung guys. Terus unggahannya juga berisi detail baru mengenai tekanan psikologis besar pada komunitas Uighur. Di dalamnya termasuk dokumen yang menyerukan anak-anak 13 tahun untuk bertobat dan menyerah. Ngeri. Terus Mardan Gapar pada 2009 seperti banyak warga Uighur kala itu meninggalkan Xinjiang untuk pergi mencari peluang di kota-kota kaya Cina di bagian timur. Ia sempat belajar menari di Xinjiang Arts University. Setelah itu Gapar memiliki pekerjaan pertama sebagai penari. Beberapa tahun kemudian ia berprofesi jadi model di kota Foshan, Cina Selatan. Teman-temannya menyebut Gapar menghasilkan 10.000 yuan Cina atau setara dengan 10 juta per hari. Wow, lumayan. Bukan lumayan sih, banyak. Terus pada Agustus 2018 Gapar ditangkap karena menjual ganja, sebuah tuduhan yang disebut dibuat-buat katanya, cuman kita nggak tahu ya kan ya. Terus bersalah atau tidak, ada sedikit kemungkinan pembebasan, di mana statistik menunjukkan lebih dari 99% terdakwa yang dibawa ke pengadilan pidana Cina bakal dihukum. Setelah dibebaskan pada November 2019, kelegaan tak berlangsung lama. Lebih dari
Sebulan kemudian polisi mengetuk pintu sang model dan menyebut ia perlu kembali ke Xinjiang untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran rutin. Nah ini ada capturean IG-nya, nanti kita lihat ya. Akunnya apa nih? Apa nama akunnya? Nantilah kita lihat. Terus pada 15 Januari 2020, teman-teman dan keluarga Gapar diizinkan membawa pakaian hangat dan teleponnya ke bandara sebelum terbang dari Foshan dan dikawal 2 petugas kembali ke kota asalnya Kucha di Xinjiang. Jadi gini ya, aku pernah dengar cerita juga kalau misalnya kalau udah kita ditangkap sama pemerintah Cina itu, Muslim Uighur itu sampai walaupun dilepas nanti bakal tangkap lagi, nanti dilepas tangkap lagi gitu. Sampai ke keluarganya pun juga digituin. Waktu itu aku dengar baca ceritanya waktu yang dia viral tuh kan. Terus keluarga Gapar yakin bahwa ia telah menghilang ke kamp pendidikan ulang. Tetapi lebih dari sebulan kemudian mereka menerima kabar luar biasa. Entah bagaimana ia berhasil mendapatkan akses ke teleponnya dan digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Pesan teks sang model menggambarkan pengalamannya setelah tiba di Xinjiang. Ditulis melalui aplikasi media sosial Cina WeChat. Gapar menjelaskan bahwa ia pertama kali ditahan di penjara polisi di Kucha. Saya melihat 50-60 orang ditahan di sebuah ruangan kecil yang dengan luas tidak lebih dari 50 meter persegi. Laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Semua orang mengenakan apa yang disebut jas 4 potong. Karung kepala hitam, borgol, belenggu kaki, dan rantai besi yang menghubungkan borgol ke belenggu, tulisnya. Jadi kayak ya emang itu yang kita tahu bagi yang perhatian sama waktu viralnya penyekapan Muslim Uighur pasti tahu kalau gimana keadaan di dalam sel itu setelah dengar-dengar cerita ya kan. Emang serapat itu mereka di dalam dan sesempit itu ruangannya. Gapar diminta untuk memakai alat itu dan bergabung dengan sesama narapidana di area. Mencakup sekitar 2/3 sel, ia menemukan tidak ada ruang untuk berbaring dan tidur. Wow. Saya mengangkat karung itu di kepala saya dan menyebut pada petugas polisi bahwa borgol itu sangat kencang sehingga pergelangan tangan saya sakit. Ia berteriak keras kepada saya menyebut, "Jika kamu melepas karungmu lagi, saya akan memukulmu sampai mati." Setelah itu saya tidak berani bicara, lanjutnya. Tapi kalau misalnya dia nggak berani bicara tapi dia nekat bisa megang HP, gimana caranya? Ketika Cina tengah dilanda penyebaran COVID-19 pada 22 Januari 2020, nah ini aku bilang, upaya pengendalian virus ini juga berlaku kepada tahanan. Kala itu suhu tubuh di atas normal, juga pilek dengan hidung pucat dipisahkan dan dipindahkan ke ruangan lain. Iyalah, orang itu takut kena juga, mungkin petugasnya. Saat itu pengawasan lebih santai dan memberi peluang untuk memberi kabar. Ponselnya tampak tak diketahui pihak berwenang di antara barang pribadi. Setelah 18 hari di penjara polisi, ia tiba-tiba tak berhubungan dengan dunia luar. Pesan terhenti dan tak ada yang terdengar dari Gapar sejak itu. Pihak berwenang tidak memberikan pemberitahuan resmi tentang keberadaannya, juga tidak ada alasan untuk penahanan berkelanjutan. Nah, jadi gitu ceritanya. Berarti setelah dia nge-share itu, mungkin bisa jadi dia ditindak lebih lanjut dan dihukum sama petugasnya. Karena otomatis ketahuan kan, karena ini viral sampai ke sini, berarti di sana udah tahu orang semuanya. Udah segitu yang cerita dari si Gapar tadi. Tapi keren sih dia bisa video ini tuh. Namanya tadi Merdan Gapar. Sekarang kita bakal bahas, aku udah search juga itu berita tentang gimana keadaan tahanan di
di penjara itu. Nanti aku bakal bikin part selanjutnya dari cerita muslim yang bagian Uighur ini. Tapi yang jelas, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas kedamaian dan ketentraman diri yang diberikan Allah kepada kita di negara ini, karena banyak orang di negara sana yang tertindas, yang tidak tenang hidupnya, tidak tentram, tidak damai karena mereka minoritas. Bersyukurlah kita mayoritas, dan jangan sampai kita mayoritas dan kita yang bakal tertindas. Semoga kedepannya Muslim Uighur bisa mendapatkan kembali kemerdekaannya, bisa hidup tenang lagi, dan semoga kita bisa menjadi bagian dari penyelamatan Muslim Uighur. Kita harus menolong Muslim di seluruh dunia karena mereka adalah saudara kita. Juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, terserah kalian aja. Dan jangan lupa juga kita bisa, walaupun kita gak bisa bantu dengan harta, gak bisa bantu dengan dengan terjun ke sana, kita bisa mendoakan mereka. Jangan lupa doakan saudara kita di seluruh dunia, saudara muslim kita, supaya mereka diberi ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam menjalani hidupnya. Dan udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan untuk penertiban ekstremis yang ada di Uighur. Jadi ada tuh yang nggak ada. Nah, jadi tahu kan guys, kenapa aku tuh kayak males banget bikin video yang direkam gitu. Nah, itu kan guys, ada lagi pengganggu. Gitu, itulah makanya aku malas bikin. Rencana aku bakal bikin lanjutannya, jangan lupa tontonnya.